Kalista Gongsun mendengus, dia terlihat sangat tidak senang. Kakak sepupu, apakah kamu meremehkanku? Kali ini aku datang ke kota di ini karena perintah dari kakek. Aku secara penuh menangani bisnis di kota Tianlong. Aku memiliki hak untuk membuat keputusan. Kalista Gongsun mengangkat dadanya dan berkata dengan bangga. Memang, dia sangat bangga bisa mendapatkan kekuatan penuh dalam keluarga Gongsun. Dia yang mendominasi bisnis kota Tianlong, taruhannya terlalu besar. Baik itu secara internal ataupun eksternal, di tangannya dia memegang kendali penuh, dan berdasarkan perkataan keluarga kaya lainnya, status Kalista Gongsun ini akan terus meningkat. Kakekmu telah menyerahkan bisnis kota Tianlong kepadamu. Tanya Cameron Lin sedikit mengernyit. Dia merasa tertarik dengan cara Fritz Gongsun, caranya ini membuatnya berpikir. Iya, kakak sepupu, jangan perlakukan aku sebagai gadis kecil. Aku juga merupakan lulusan Doctor of Business Administration, DBA. Kata Kalista Gongsun dengan bangga, apakah kamu sungguh menganggap aku tidak tahu apapun? Dan aku tidak dapat menangani bisnis ini. Baiklah, Cameron Lin merasa tertarik. Kalau begitu aku ingin mendengar apa pendapat mahasiswa doktoral tentang kota Tianlong. Aku ingin mendengar lebih detail lagi. Kalista Gongsun melirik Cameron Lin dan berkata, kakak sepupu, aku telah menyelesaikan pekerjaan rumahku. Sekarang kota telah memperhatikan kota Tianlong, 5 keluarga kaya dan keluarga terpandang semuanya terlibat di dalamnya. Sejujurnya, dengan kekuatan bisnis semua orang itu bukanlah hal yang sulit. Intinya adalah bagaimana modal dan keuntungan harus dialokasikan. Ya, apa yang kamu katakan itu benar, lanjutkan. Cameron Lin berkata sambil tersenyum, dan mengulurkan tangan untuk memberi tanda agar Kalista Gongsun melanjutkannya. Dia juga ingin mendengar apa pendapat Kalista Gongsun. Kalista Gongsun berhenti, dan lanjut berkata, ada aturan tak tertulis di dunia bisnis kota di kota Tianlong adalah tempat yang sangat besar, hanya Dewan Perdagangan Kota di yang memiliki hak untuk memutuskannya. Kami keluarga Gongsun juga memiliki tempat utama di Dewan Perdagangan. Jadi, tidak peduli siapapun yang memegang kendali kota Tianlong, asalkan kami keluarga Gongsun tidak tamak, bagaimanapun kami akan mendapatkan bagiannya. Kata Kalista Gongsun dengan perlahan. Maksudku, kakak sepupu, sepertinya kamu sangat tertarik dengan kota Tianlong. Kami keluarga Gongsun bersedia bekerja sama denganmu, tapi kamu ingin memberikan keluarga Gongsun berapa bagian? Kata Kalista Gongsun terus terang, ini juga maksud kakekku, dia bersedia bekerja sama denganmu. Cameron Lin mengangguk sedikit, benar apa yang dikatakan Kalista Gongsun. Memang status dan pengaruh keluarga Gongsun ada di sana, asalkan mereka bisa mendapatkan bagian di kota Tianlong, tidak ada yang akan mati-matian melawan keluarga Gongsun. Namun, sebagai salah satu keluarga yang paling berpengaruh di kota di, bagaimana mungkin keluarga Gongsun tidak memiliki ambisi? Seluruh dunia memperebutkan semua ini, jika kamu tidak berebut, bagaimana kamu bisa menjadi yang teratas? Keluarga Gongsun tidak mungkin tidak memahami teori ini. Situasi kota di saat ini sangat rumit, bisa dikatakan, keluarga Qi dan keluarga Su sudah mulai bertarung secara terang-terangan. Keluarga Gongsun berpartisipasi dalam pertarungan kota Tianlong, kecuali jika dia mengambil resiko besar dan memasang bendera sendiri. Jika tidak, ini adalah pertarungan yang sangat sederhana. Jelas keluarga Gongsun ingin berdiri di sisinya. Keuntungan dari kota Tianlong, atau bagiannya, aku secara pribadi tidak peduli. Cameron Lin berkata dengan tenang, aku hanya ingin kekuasaan penuh kota Tianlong. Jadi, jika kalian keluarga Gongsun berdiri di sisiku, bagian keluarga Gongsun sama dengan keluarga Qi dan keluarga Ning. Cameron Lin berkata dengan pasti. Mendengar ini, Kalista Gongsun mulai merenung dan memikirkan perkataan Cameron Lin. Dia juga tahu itu, sekarang keluarga Qi dan keluarga Su bertarung secara terang-terangan. Seperti yang diketahui, kakak sepupu mengendalikan keluarga Ning. Kakak sepupu bersedia membiarkan keluarga Gongsun, keluarga Qi, dan keluarga Ning mendapatkan keuntungan yang sama. Ini sudah sangat tulus. Adapun apa yang dikatakan kakak sepupu, dia menginginkan kendali penuh atas kota Tianlong.
Artinya sangat jelas ini seperti pemimpin kota di era lama, berbagai macam bisnis dan perusahaan di kota di pemimpin mengambil 10% saham atau menaruh nama besarnya. Pemimpin boleh tidak menghasilkan uang, tetapi posisinya haruslah jelas agar bawahannya tahu bahwa keputusan akhir berbagai bidang bisnis ada di tangannya. Aku mengerti maksudmu. Kakak sepupu, aku akan memberitahu kakekku, aku rasa dia akan setuju. Kalista Gongsun berkata dengan tegas. Cameron Lin sedikit mengangguk dan berkata dengan serius, Kalista, sebenarnya aku tidak keberatan kamu terlibat terlalu dalam masalah ini. Kamu sangat pintar, tapi kamu tidak akan bertahan menghadapi beberapa trik kotor. Aku akan menjaga keseluruhanmu di kota tapi di tempat lain, bisnis yang sebesar ini kalian keluarga Gongsun tidak bisa membiarkanmu maju. Kalista Gongsun mengangguk tersenyum dan berkata, aku mengerti kakak sepupu, kamu jangan terlihat seperti orang tualah yang suka mengajar orang lain. Aku mengerti apa yang kamu katakan, kali ini karena kebaikan kakak sepupu. Kakak sepupu, kamu sangat baik. Kalista Gongsun berkata dengan manja, jika orang lain yang mendiskusikannya, kakak sepupu mungkin tidak akan berbicara seperti ini kan? Sebenarnya, ini juga adalah maksud kakekku, bagaimanapun sebelumnya kakak sepupu bersitegang dengan paman kedua di Provinsi Goyang. Baiklah, setelah kamu kembali dan memberitahu kakekmu tentang kota Tianlong, keputusan selanjutnya kamu bermain-mainlah terlebih dahulu di kota Tianlong. Aku akan membawamu ke Gunung Zilong bertemu dengan kakek, kata Cameron Lin. Baik, terima kasih kakak sepupu. Kalista Gongsun berkata dengan patuh. Berpikir tentang itu, Cameron Lin memandang Emerson Ning di kejauhan dan perlahan berdiri. Kalista, Elicu, kalian lanjutkan makan kalian, masih ada yang harus aku kerjakan. Setelah Cameron Lin mengatakannya, dia memberi isyarat ke Emerson Ning. Emerson Ning mengangguk dan berjalan mengikutinya. Setelah beberapa saat, Cameron Lin membawa Emerson Ning ke sebuah ruangan VIP dalam restoran. Cameron Lin duduk, mengambil teko dan perlahan menuangkan 2 gelas teh. CEO Lin, bahan kota Tianlong yang Anda minta untuk aku persiapkan kemarin semuanya telah siap. Emerson Ning berkata dengan nada serius, mengeluarkan kotak hitam dari saku jaketnya dan meletakkannya di atas meja. Dia tahu betul CEO Lin memintanya untuk datang ke kota Tianlong hari ini, karena ada hal besar yang akan diatur untuknya. Pertarungan antara CEO Lin dengan keluarga Su menyebabkan badai dan kepanikan di kota Di. Atler Yu Sana telah membantu CEO Lin untuk membersihkan area abu-abunya dan mengembangkan diri di distrik Huayang. Dan dia membantu CEO Lin mengendalikan bisnis keluarga Ning yang sangat besar, tidak mungkin jika tidak melakukan sesuatu. Duduk dan bicarakanlah. Cameron Lin bersandar di sofa dan berkata dengan tenang. Emerson Ning duduk dengan patuh dan memegang gelas teh. Emerson Ning, sebelumnya hal-hal yang aku serahkan padamu, kamu dapat mengerjakannya dengan baik. Cameron Lin menyesap teh merahnya, berkata dengan perlahan. Kali ini, aku berencana untuk menyerahkan semua bidang bisnis di kota Tianlong padamu. Ini adalah pekerjaan besar, apakah kamu berani menerimanya?